Om Awi Namastu Namaste. Om Sidirastu Tata Susuma. Om Ano Putra Pranowo yang Kusumo. Yang ini semoga pikiran yang baik datang dari segala jalan. Puja Astungkara senantiasa kita aturkan ke hadapan Ida yang dewasa, karena telah mencurahkan segala warna nugrahnya buat kita semua sampai saat ini dan nanti, sehingga pada hari ini kita bisa hidup bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar dan dalam hati yang berbahagia. Kita berkumpul bersama di gedung sekretariat bersama Parisade Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, area Pura untuk Anggota Buana, pada hari Minggu 16 Februari 2025. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pembinaan ekonomi kreatif wanita dan Dharma dalam sempena peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Dharma Indonesia yang ke-37. Tema pada kali ini yaitu membangun wanita cerdas, berdaya, dan dalam memperkuat ekonomi keluarga menuju Indonesia maju. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara pada kesempatan ini siapa punya? Selayaknya kita akan menyambut kehadiran Bapak Ibu undangan biar bergeser. Seperti biasa kita akan menyuguhkan suatu tarian penyambutan. Namun pada kesempatan kali ini yang lain, karena kita ketahui seperti yang Pak Pembuat kemarin katakan, kita diam di Nusantara yang beraneka ragam budaya serta adatnya. Maka untuk kali ini akan kita saksikan bersama persembahan tari penyambutan yang akan dibawakan oleh putra daerah dari asal tarian tersebut. Tarian ini berasal dari Banyuwangi. Tarian ini berjudul Tari Jejer Jaran Jauh, akan ditarikan oleh Ibu Lili Widiawati dan Ibu Devi Wisna. Untuk itu kepada Ibu disilakan.
Mobil. Oh iya. Ang mga papatuloy ang kanit agad sa Siapa? Bentar ya Pak. Terus kembali itulah keragaman budaya di Indonesia Sulit nih tanda tangan. yang telah disucikan final Tanda tangan yang terhormat Pemimpan Sindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau Bapak Menteri Wisata yang hadir, yang kami hormati tokoh umat Ketua Riau Bapak Dr. Andes Jaya Cahaya, yang kami hormati Ketua Barisan Hidup Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Andes Ketut Kartanegara, yang kami hormati Ketua Paruman Palaka Kepulauan Riau Bapak
Insinyur Iwayan Jasmine, yang kami hormati Ketua Wanita Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Indah Megariana SLI, yang kami hormati Penasihat Wanita Muda Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, Ibu Nimade Artemi SSN, yang kami hormati Ketua Pimpinan Leader Samudra Nusantara, Bapak Juman Biarte, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Pemulung Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Lili Widiawati SLG, yang kami hormati Ketua Badan Penyiaran Negeri Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Insinyur Gusti Murad Rasimbawa, yang kami hormati penyelenggara Bima Situ Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Imade Karmawan SLG, yang kami hormati Ketua Wanita Muda Indonesia Kota Batam, Bapak Imade Mulyadi, yang kami hormati Ketua Wanita Muda Indonesia Kota Batam, Ibu Imade Seniniti SI, yang kami hormati Ketua Wanita Muda Indonesia Kabupaten Bintan, Ibu Ilo Ratnawati, yang kami hormati Direktur Pasaran Jenana Silabakti Batam, Bapak Imade Kasel Astawa ST, Ketua Badan Otorita Pura Agung Pancabwana, Bapak Ade Sudarto, Ketua Pura Adistana Samanasya, Bapak Ade Krisusa, Ketua UKP Pura Satya Dharma Muka Kuning, Bapak Ade Kasel Astawa ST, yang terhormat Bapak-bapak Klian Bandar Sekota Batam yang berkesempatan hadir pada kali ini, serta yang kami hormati dan kami banggakan ibu-ibu pengurus wanita Dharma Indonesia Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam, Bandar Madani, Jembatan Bayaran, ikon kota kita. Salam hormat setulus hati ini kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Om Swastiastu. Setelah tadi kita saksikan tari penyambutan, mari kita masuki acara ini dari kegiatan kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan dan telah kita rayu bersama. Selanjutnya untuk memupuk rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan kita untuk lebih tinggi, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami berharap hadirin yang diberikan acara selanjutnya yaitu mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Wanita Hidangan Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Pada undangan disilakan. Om Swastiastu. Demi terlancarnya acara peringatan HUT hari yang ke-37 dan pembinaan ekonomi kreatif untuk ibu-ibu BHGI untuk Riau. Mari kita tundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Mohon maaf ya Bapak, masih berdiri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan himne WHD. Di dalam kami mengabdi, hindarkan iri dan dengki. Berlandaskan lihita karana catur purusa arta. Di bawah naungan wanita Hindu Dharma Indonesia, doa puja stuti kami senantiasa kepada Yang Widi. Semoga kiranya karma dan bakti hamba jadi landasan terpuji. Tingkatkan citra diri sebagai mitra sejati, jadi insan mandiri. Mewujudkan keluarga sejahtera, Sukina Bawantu. Demi kejayaan wanita Hindu Dharma Indonesia bersatu. Demi kejayaan wanita Hindu Dharma Indonesia bersatu. Ya, hadirin kami mohon duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan sejarah WHD yang akan disampaikan oleh Ibu Gusti Ayu Ketut Yunarti SD. Kepada Ibu, disilakan. Wanita ada di foto. Cara iya kan? Dari foto itu kan foto lagi wanita wanita.
Swastiastu. Sedangkan sikap organisasi wanita Dharma Indonesia. Umat Hindu Indonesia sejak adalah masa-masa 1980-an sudah mendapatkan suatu ada organisasi wanita yang bergerak dalam bidang sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Pada itu dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan kreativitas wanita Hindu Dharma. Pada waktu itu, kegiatan wanita Hindu pada masa itu terutama bergerak dalam bentuk dari kegiatan keagamaan yang melakukan peran aktif wanita seperti mempersiapkan berbagai upacara dalam tahapan kehidupan umat, pendidikan anak, serta pembinaan keluarga ideal berdasarkan nilai kegiatan. Untuk merealisasikan kegiatan tersebut secara sporadis di masing-masing daerah terbentuk wadah atau organisasi yang bersifat lokal, seperti misalnya di DKI Jakarta pada tahun 1979 terbentuk Persatuan Wanita Sukaduka Hindu Dharma, singkat PWSHD DKI Jakarta Raya, diketuai Nyonya Jokabel Raka Sukawati dan dilanjutkan Nyonya Igustiayu Agungkang Puja di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1987 dan dilanjutkan terbentuk organisasi wanita Hindu yang bernama Perhimpunan Wanita Hindu Dharma Indonesia, disingkat dengan PUWADI, yang diketuai Nyonya Dian Dharma. Di Jawa Timur sejak 16 Juni 1989 terbentuk organisasi yang juga bernama Wanita Hindu Dharma Indonesia, diketuai DRA Sultan, dan di daerah-daerah lain pun kegairahan kegiatan dan kehidupan berorganisasi muncul dalam berbagai skala serta lingkup kegiatan. Tiga. Dalam muhasabah 5 PHDI yang diselenggarakan di Bandung tahun 1986, dalam salah satu keputusannya tersurat himbauan agar terbentuk organisasi wanita di seluruh Indonesia atas bantuan para fungsionaris PHDI pusat yang ketika itu masih berkedudukan di Denpasar. Tokoh-tokoh wanita Hindu membentuk organisasi yang bernama Wanita Hindu Dharma Indonesia, disingkat WHDI. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga WHDI disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Nyonya Igusti Ngurah Pila dan Sekretaris Umum Nyonya YBK Adia Wiratna Mayuratnaja pada tanggal 12 Februari 1988. Setelah itu, pengurus WHDI pusat memulai eksponen wanita dan PHDI di berbagai provinsi untuk membentuk pengurus daerah. Tahun 1990 pengurus daerah WHDI baru terbentuk. Disusul pembentukan pengurus WHDI di 9 kabupaten kota di Bali antara Mei 1991 dan Maret 1993. Muhasabah 7 PHDI dalam keputusan tentang program kerja mendesak PHDI pusat mendorong terbentuknya pengurus pusat PHDI yang baru. Prakarsa datang dari Sivitas Akademi Islam Dharma Nusantara Jakarta tahun 2000 bentuk pengurus daerah PHDI Jakarta. Atas nama prakarsa inilah diakomodasi aspirasi PHDI provinsi untuk mengadakan Munas 1. Pada tanggal 15 sampai dengan 17 September 2001 bertempat di Padepokan Pancasila, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Dalam Munas ini terpilih pengurus pusat masa bakti 2001 sampai dengan 2006 dengan Ketua Umum Nyonya Sutiki Purba Astaman dan Sekretaris Umum DRA K. Surani MDM. Pada bulan Oktober 2006 berlangsung Munas 2 PHDI di Museum Igras, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Terpilih pengurus pusat masa bakti 2006-2011 dengan Ketua Umum Nyonya Insinyur Rakayan Canawati B. Suwisma dan Sekretaris Umum Nyonya Ikan Yogi SAD. Dan pada tanggal 20 April 2007 PHDI secara resmi diterima sebagai anggota penuh ke-80
Kongres Wanita Indonesia atau disingkat KOWAMI, suatu wadah berhimpun dan konfigurasi nasional bagi seluruh organisasi kemasyarakatan wanita. Pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 2009 dilaksanakan rapat kerja nasional tempat di Bali dengan salah satu agenda pokok menetapkan hari lahir dan sejarah berdirinya Wanita Hindu Dharma Indonesia. Forum Rakernas mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk para pelaku sejarah, hingga diperoleh kesimpulan bahwa yang patut ditetapkan sebagai hari lahir organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia adalah tanggal 12 Februari 1988. Penetapan ini didasari atas fakta otentik tanggal penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BHDI. Pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2011, musyawarah nasional tunggal diselenggarakan di Jakarta, dibuka secara resmi oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Pada momentum Munas 3, BHDI pengurus daerah BHDI telah berdiri dan mewarnai dinamika masyarakat di 31 provinsi di tanah air dan memiliki satu perwakilan luar negeri, yakni BHDI perwakilan Hong Kong. Munas 3 memilih kembali Nyonya Insinyur Ratayani Chandrawati B. Surisma sebagai ketua umum dan Nyonya Wihatti Jogi SAG kembali dipendampingi sebagai sekretaris jenderal untuk masa bakti 2011 sampai dengan 2012. Pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2017, Munas 4 digelar di Jakarta, dibuka secara resmi oleh Dirjen Dimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Ketut Widya PhD. Munas 4 mengalami penundaan karena sesuatu hal, namun secara khusus peserta Munas 4 menyepakati dan telah memilih untuk yang ketiga kalinya sebagai ketua umum Insinyur Rataya B. Chandrawati Surisma dan sekretaris jenderal Nyonya Wihatti Jogi SAG MSI untuk masa bakti 2017 sampai dengan 2022. Pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2022 kembali digelar Munas BHDI yang kelima, dibuka secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Darmawati Puspayoga SMSI. Terpilih sebagai ketua umum BHDI Nyonya Wihatti Jogi SAG MSI dan sekretaris jenderal BHDI Nyonya Ido Ayu Sinta Dewi Jayakati SHMS untuk masa bakti 2022 sampai dengan 2027. Demikian gambaran singkat perjalanan sejarah organisasi BHDI, terutama dari dimensi legal, formal, dan perkembangan kelembagaan. Studi dan pemeriksaan sejarah yang bersifat kualitatif dilaksanakan melalui penerbitan buku sejarah Wanita Hindu Dharma Indonesia pada Munas 3 Oktober 2011 di Jakarta. Buku ilmiah populer yang menggunakan pendekatan secara ini melengkapi orientasi historis Wanita Hindu Dharma Indonesia. Demikian sejarah pada BHDI yang susun agar dapat menjadi acuan bagi organisasi dalam mengenal kehidupan organisasi mewujudkan berbagai peran sosial. Itulah sejarah singkat dibentuknya organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Prinawati. Disilakan.
anugerah lalu semoga tidak ada kali akan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, izinkanlah kami melaporkan kegiatan pembinaan ekonomi kreatif wanita Hindu Dharma Indonesia Kepulauan Riau dan memperingati hari ulang tahun wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-30 Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusulkan Cilomangku, Ibu Satria Saraya, Mangku Arif Sudianata. Yang terhormat Pembimbas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Purwadi SAG. Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Igedot Arte MH. Yang kami hormati Ketua Perumahan Malaka Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Insinyur Iwayan Jasmin. Yang kami hormati tokoh umat Hindu Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Andes Iwayan Cakrayasa MM. Yang kami hormati Penasehat Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Made Artini SSN. Yang kami hormati Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Endang Daryati SPDK. Yang kami hormati Ketua Pojakdo Hindu Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Lili Idiawati SAG. Yang kami hormati Penyelenggara Dinas Hindu Kota Padang, Bapak Made Karmawati SAG. Yang kami hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Padang, Bapak Mulyadi. Yang kami hormati Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Padang, Ibu Made Sriniti SG. Yang kami hormati Wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Bintan, Ibu Milo Ragnawati, dan seluruh undangan lembaga kelembagaan Hindu di Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, dan seluruh undangan yang berbahagia. Puji Bawas Bukti kita haturkan kepada Pendeta yang menguasai, karena atas aksi pertama dan perahannya kita dapat hadir pada hari ini dalam kegiatan keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari bersama-sama mengikuti kegiatan pembinaan ekonomi kreatif sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun PHRI yang ke-37. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama ini perkenankanlah kami atas nama panitia melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan acara pembinaan ekonomi kreatif sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-30. Dasar pelaksanaan pembinaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun PHDI yang ke-37. Surat keputusan dari Ketua Umum PHDI nomor SK-11-12/Romawi 12/2024 tanggal 20 Desember 2024 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-37 tahun 2020. 2. Melaksanakan kegiatan senam serta gotong royong bersama yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2024 di Pura Agung Ampera, serta perlombaan bersama umat yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari sekaligus pelaksanaan persembahyangan Bayu Pinaro yang dilaksanakan di Pantai Tanjung. Bapak Ibu, yang ketiga, pembinaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.
ini mengambil tema membangun wanita cerdas, berdaya, dan memperkuat ekonomi kreatif, membangun wanita cerdas, berdaya dalam memperkuat ekonomi keluarga menuju Indonesia maju. 4. Waktu dan tempat. Kegiatan pembinaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita di Dharma Indonesia yang ke-37 ini diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari tahun 2025 bertempat di Gedung Sekretariat Bersama Parisade Hindu Dharma Indonesia, Kepulauan Riau. Adapun pembinaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-37 dihadiri 45 orang yang terdiri dari pengurus wanita Hindu Dharma Indonesia serta undangan berbagai kelembagaan yang ada di provinsi serta kota Batam. Pembiayaan dan pendanaan. Sumber dana pelaksanaan pembiayaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-37 berasal dari anggaran bantuan operasional dari kantor Kementerian Agama, wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan donatur pengurus PHD provinsi. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik model maupun materi atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-37. Sekiranya ada kekurangan dalam kegiatan pembinaan ekonomi kreatif dan peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-37, kami atas nama panitia penyelenggara meminta maaf yang setinggi-tingginya dan kami akhiri dengan paraman sambil. Demikianlah adalah ketua panitia. Cara selanjutnya yaitu kita masuk sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Wanita Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau kepada Ibu Eka Daryanti Sari. Silakan. Om Swastiastu. Om Namaste. Pergi ke Kamlong membeli selang. Jangan lupa sekalian beli tali. Kami ucapkan selamat datang para tamu undangan di acara WHDI yang diamankan Cirobang Keputus Satriayasa dan Jomangku Agung Arif. Yang terhormat Pemimas Hindu Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Kepulauan Riau Bapak Purwadi SAG. Yang saya hormati Ketua PHDI Provinsi Kepulauan Riau Bapak Arades Ketut Akta MU. Yang saya hormati Tokoh Umat Hindu Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Andes Wayan Catrayasa MM. Yang saya hormati Ketua Paruman Malaka Provinsi Kepulauan Riau Bapak Insinyur Iwayan Jasmin. Yang saya hormati Ketua PSN Provinsi Kepulauan Riau Bapak Jomari Yandra. Yang saya hormati
Ketua Pokjalo Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Lili Widiawati SAD. Yang saya hormati Ketua BPH Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Insinyur Gusti Ngurah Rai Sriwibawa. Yang saya hormati penyelenggara Hindu Kemenak Kota Batam, Bapak Made Karmawan SAD. Yang saya hormati penasihat wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, yaitu Ibu Nimade Artini SST. Yang saya hormati dan sayangi Ketua WHDI Kota Batam, Ibu Nimade Sriningsih. Yang saya hormati dan sayangi Ketua WHDI Kabupaten Bintan, Ibu Nino Ratnawati. Yang saya hormati juga Ketua PADI Kota Batam, beliau sayangi Made Mulyadi. Yang saya hormati Ketua BOP Pura Agung Amartabuana Batam, beliau Made Siddhartha. Yang saya hormati Direktur Pasrama Jelana Selawati Batam, Bapak Made Astawa SD. Yang saya hormati Ketua UKHB Pura Satya Dharma juga, Bapak Made Astawa. Yang saya hormati Ketua Pura Adiscana Samanasya, Bapak Made Misra. Yang saya hormati para kalian Banjar, baik Nongsa, Batam Center, Batu Haji, Tiban, Nagoya, Batu Haji dan Tuangin, Batu Haji Barat dan Batu Haji Timur. Dan yang tak lupa saya cintai dan saya sayangi ibu-ibu wanita Hindu Dharma Provinsi Kepulauan Riau, baik dari Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan seluruh provinsi yang dikepri. Selamat datang Ibu cantik. Izinkanlah di sini saya sebagai Ketua WHDI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan sambutan dari Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia pada peringatan HUT ke-37 WHDI tahun 2020. Om Swastiastu. Om Awegramastu Namo Buddhaya. Sesanti amal bagya kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widi-Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas kewarganegaranya kita dapat berkumpul hari ini untuk bersama-sama memperingati hari ulang tahun WHDI yang ke-37 pada tahun 2020. Patut kita syukuri bahwa hingga tahun 37 ini WHDI masih tetap kokoh berdiri, berkiprah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan misi dan mewujudkan visi WHDI, yaitu terwujudnya wanita Hindu yang mandiri, cerdas, santun dan berbudi pekerti luhur dengan budaya organisasi modern. Atas nama pengurus Pusat Wanita Hindu Dharma Indonesia dan keluarga besar Wanita Hindu Dharma Indonesia menghaturkan puja stuti amanggil bagil kehadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa atas tuntunan, lindungan, anugerah dan sinar sucinya, sehingga hari ini kita dapat memperingati HUT yang ke-37 yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Februari 2020. Dirgahayu dan Dirgayusa WHDI, semoga WHDI tetap eksis melanjutkan perjuangan dan pengabdiannya untuk mengisi kemerdekaan melalui kelembagaan, melaksanakan Dharma negara dan Dharma agama, di samping secara individual melaksanakan swadharma masing-masing dengan sebaik-baiknya. Tema peringatan hari ulang tahun kali ini adalah membangun wanita cerdas, berdaya, dalam memperkuat ekonomi keluarga menuju Indonesia maju. Sangatlah tepat dan berada di momen yang tepat, yaitu di masa kita bersama-sama sedang menyongsong suatu pemerintahan baru. Rencana pembangunan tahap berikutnya yang akan membawa Indonesia
tahap yang lebih maju lagi. Keberadaan PHDI dan kiprahnya yang menyebar dari pusat hingga ke daerah yang sampai saat ini sudah berada di 33 provinsi. Semoga atas perkenan dan limpahan anugerah yang dewasa di tahun 2025 ini akan bertambah 2 provinsi lagi, yaitu Provinsi Kaltara dan Provinsi Papua Barat Daya. Keberadaan PHDI telah memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia, khususnya perempuan Indonesia yang sangat strategis untuk saling menguatkan di segala bidang pembangunan. Apabila kita ingin melahirkan perempuan Hindu yang cerdas dan berdaya, maka segala hambatan bagi perempuan harus kita singkirkan bersama-sama, baik di dalam rumah tangga maupun ruang publik dan di segala sektor pembangunan. Melalui momentum ini, besar harapan saya, PHDI dapat mengoptimalkan peringatan HUT yang ke-37 untuk melakukan dan mengambil langkah-langkah strategis. Karena organisasi terus dituntut untuk mampu melakukan langkah besar guna mewujudkan perempuan Hindu yang unggul dan maju, serta mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya, antara lain dengan terus melakukan konsultasi ke seluruh kekuatan PHDI untuk membangun kebersamaan dalam satu visi, memantapkan komitmen dan merealisasikan strategi taktis kebijakan PHDI, memantapkan pelaksanaan ADART sebagai salah satu landasan hukum organisasi dan program yang menjadi organisasi yang lebih berkualitas dalam upaya meningkatkan fungsi, peran, dan kedudukan di segala bidang serta dalam memperkuat keberlanjutan organisasi PHDI yang kita banggakan dan kita cintai ini. Dengan tanpa mengenal lelah, berupaya meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM perempuan ini untuk berkiprah bagi masyarakat dan bangsa. Para hadirin yang saya hormati, demikian sambutan saya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Sang Yang Widi Wasa dan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan tugas yang sangat mulia sebagai perempuan Hindu yang mengemban tanggung jawab mulia untuk mempersiapkan dan mendidik generasi penerus bangsa, serta menjadi agen perubahan yang mampu menggerakkan dan meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jakarta, 12 Februari 2025. Ketua Umum PHDI, Wikanti Yogi SAG MSc. Demikian sambutan dari Ketua PHDI Pusat. Tadi karena ada pantun pembuka, kami tutup dengan pantun juga Bapak Ibu. Beli janur di pasar Avian, tetapi penjualnya tidak kembali. Kami akhiri dengan para Santi, jika ada salah jangan diambil hati. Para Mas Santi. Om Santi, 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 Santi. Terima kasih kepada pimpinan menyampaikan sambutan dari Ketua Umum Pusat, Ketua Umum Wanita Indonesia. Selanjutnya kita mohon arahan dan bimbingan dari tokoh keluarga kepada Bapak Kepala kami silakan. Pak Mande Sidarto, ini yang kamu sendiri. Jadi saya kasih tahu sama Bapak dan Ibu,
kita harus berubah dari cara yang tua. Saya dibisikkan sama ketua PHBI yang baru, relasi itu tetap jaga. Itu ada namanya area teman karyawan. Nah, ada namanya Karnos BI. Kemarin di bulan November kita publikkan itu link itu dijalankan dan 100 juta untuk BOP dan kita berikan kepada Pak Ketua. Kok nggak ada tepuk tangan 100 juta? Kurang semangat, Pak. Itu di awal supaya katakan. Jadi Bapak Ibu bersama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Anamatra Kratawiya Besara. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang pertama dan utama kita tetap mengaturkan puji syukur kehadiran Ida yang hasil atas anugerahnya kepada kita semua. Yang kedua tentu yang terhormat Panglima Kementerian Agama Provinsi Provinsi Adinda kita Pak, kalau saya manggilnya Mas naikkan Ketua Partai Demokrasi Indonesia yang baru terpilih semuanya secara aklamasi Bapak Agus MH. Jadi nama Bapak masih tercatat di dosen di Unipar.